Oke, selamat pagi. Ini mbak-mbak nih ya, mbak-mbak yang cantik-cantik dari tim selection. Pagi, ini ada Mbak Almira. Selamat pagi Mbak Almira. Selamat pagi juga buat Mbak Gita. Kemudian Mbak Melisa ya, selamat pagi. Iya. Dan Mbak Indi juga selamat pagi ya Mbak ya. Pagi, sore sih ya. Pagi. Oh iya, pagi. Oke, mungkin masing-masing dari teman-teman ini bisa perkenalkan diri dulu. Mungkin ke kamera saya yang sebelah sini. Halo, nama saya Almira. Melisa. Anita Hapna Panjaitan. Biasa dipanggil Indi. Jadi mungkin sekarang langsung aja nih ya. Mungkin Mbak Mira dulu kali ya. Iya. Mbak Mira nih sebagai asesor kan ya? Iya. Sebagai asesor itu biasanya itu dari jam 8 pagi sampai jam berapa? Jam 3 kadang. Jam 3 sore? Iya. Oh, cepet ya. Itu Mbak itu kerja apa main ya Mbak? Pas interview joget-joget. Apa Mbak? Pas interview joget-joget. Boleh lebih pelan gak Mbak? Pas interview joget-joget. Oh, luar biasa. Pas interview joget-joget ya Mbak. Nah, joget-joget itu biasanya Mbak itu sama siapa aja joget-jogetnya? Kita Melisa. Indi. Selain joget-joget Mbak ya, Mbak itu ngapain lagi ya biasanya kalau kerja? Tiger Sprong. Tiger Sprong Mbak ya? Oh, Tiger Sprong. Tiger Sprong itu yang dari lari terus dia loncat begitu kan ya? Iya. Itu siapa nih? Mbak Melisa mungkin. Itu benar ya Mbak ya? Iya. Itu Mbak Melisa nih, itu nggak capek apa Mbak? Setiap hari itu apa tadi joget-joget sama Tiger Sprong juga gitu? Awalnya sih capek pasti ya, karena kan tapi ketolong karena dulu udah kuliah di Untar. Udah ketolong lah, udah kebiasaan. Oh, jadi Mbak Melisa itu di kampus itu sudah biasa ya Mbak ya? Iya. Oke. Mbak Melisa mungkin bisa contohin nggak kalau misalkan lagi interview terus kemudian joget-joget. Joget-jogetnya itu seperti apa ya? Aneh-aneh, 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 aneh-aneh. Oh, aneh juga ya Mbak jogetnya Mbak. Itu nama jogetnya tuh apa Mbak? Aneh-aneh. Aneh-aneh itu joget yang Anda lakukan setiap hari ya? Setiap hari. Apa dengan joget aneh-aneh itu kandidat sampai ada yang naksir Anda Mbak? Iya, betul. Oh, jadi emang bener ampuh ya Mbak ya untuk menggait cowok ya begitu ya? Iya, betul. Saya boleh tanya nih Mbak, kira-kira sudah berapa kandidat yang menaksir Anda karena joget Anda tersebut? 23. Oh, banyak ya. Terus ada nggak yang Anda terima gitu Mbak? Enggak, Kenapa? enggak pengen. Nggak pengen tuh maksudnya seperti apa Mbak? Ngerasanya belum banyak yang didapatkan gitu. Oh, mungkin karena Mbak Melisa juga punya tipe sendiri pasti kan? Iya, betul. Kalau boleh tahu Mbak, tipe Mbak Melisa itu seperti apa ya Mbak? Paling kalau dia nyolot. Suka sama yang nyolot ya Mbak ya? Saya udah nyolot belum? Mbak Melisa, selain nyolot tipenya seperti apa lagi Mbak? Ada lah gaya-gaya kayak gitu. Biasanya cowok-cowok yang udah agak senior. Oh, sama senior ya biasanya Mbak ya? Iya, betul. Oke, sekarang Mbak Gita sama Mbak Indi ya sekarang ya coba ya. Emang bener ya suka joget-jogetan seperti itu ya? Ya gitu deh, Mas. Iya sih. Mbak Gita, kenapa pas Anda interview itu sambil joget-joget Mbak? Yang loncat-loncat nggak ada. Jungkir balik nggak ada. Oh, jadi karena nggak ada yang interview sambil loncat-loncat atau sambil jungkir balik gitu, akhirnya jadi milih yang joget-joget ya Mbak ya? Ya gitu deh, Mas. Oke, sekarang ke Mbak Indi nih ya. Mbak Indi sehat? Yakin? Mbak Indi, kalau Mbak Indi itu sukanya emang joget yang seperti apa ya Mbak ya? Tergantung sih lagi pengennya apa gitu kan. Sebenarnya campuran ya, yang nggak lebay sih. Maksudnya nggak yang kayak mengada-ngada banget gitu loh. Jadi tidak lebay dan tidak mengada-ngada ya Mbak ya? Kalau Mbak Indi lagi joget-joget gitu, berapa lama biasanya durasinya itu? Beragam ya jenis-jenisnya gitu kan. Jadi lamanya juga dilihat dari situ. Kalau yang biasanya dipakai itu yang seperti apa Mbak? Banyak sih.
akhir-akhir ini lagi lumayan Korea, baru-baru sih. Suka joget Korea juga ya ternyata ya Mbak ya. Oke pemirsa, tadi saya berbicara dengan rekan-rekan dari Selection beberapa, kemudian ini saya akan melanjutkan pembicaraan saya dengan Mbak Intan, kemudian Mbak Carla, kemudian ada Mbak Jenny, sama Mbak Ica ya Mbak ya. Pagi, sore sekarang. Ya, mungkin bisa perkenalkan diri dulu masing-masing, bisa melihat ke kamera sebelah saya. Sama saya Intan Martasari, nomor pegawai 131020. Saya Carla, saya gadis pemalu dari Selection. Namanya Jennifer Tania. Oke, nama saya Hairunisa, biasa dipanggil Ica dari Selection, divisi Selection. Oke, terima kasih ya teman-teman. Mungkin dari Mbak Intan dulu nih ya. Bagaimana Anda menggambarkan diri Intan begitu? Bagaimana? Sesuatu yang seram. Serem? Serem gimana ya maksudnya Mbak ya? Semakin serem, semakin takut gitu. Abit. Waduh, jadi gue yang kena ya. Oke, Mbak Intan nih. Jangan-jangan nih, feeling saya nih ya, Mbak Intan itu jangan-jangan preman sebenarnya. Iya. Oke. Jadi preman ya. Iya, benar. Ini biasanya sebagai preman itu mangkalnya di mana ya? Di Sleepy dekat Mas Sleepy Jaya. Di Karawaci. Oh iya, premannya saya di situ. Oke, jadi mencar-mencar ya, ada yang di Sleepy, Karawaci ya, mencar-mencar ya. Kemudian mungkin Mbak Intan dulu nih ya, sudah berapa lama Mbak Intan ini jadi preman? 2 tahun 4 bulanan mungkin. Nah, itu selama menjadi preman di Sleepy ya, bagaimana rasanya sih Mbak? Rasanya campur aduk, banyak ketawanya, banyak temen-temennya, banyak belajarnya. Kalau boleh tahu, sama siapa aja biasanya kalau misalkan lagi mangkal di Sleepy itu? Paling nomor 1 tuh yang integritas paling tinggi, Jennifer. Habis Jennifer, Anggita, Almira, Nada, sama Ica. Oh, ramean ya Mbak ya? Iya benar. Sekarang nih, saya akan bertanya lebih mendalam ya Mbak ya. Kenapa Mbak Intan memutuskan menjadi seorang preman? Buat ketemu suami. Oh, jadi agar ketemu suami gitu ya Mbak ya? Iya benar. Nah, Mbak Intan ya sebagai preman, biasanya itu korban yang Anda palak itu yang seperti apa? Kelihatan apa ya? Dia tuh menghindari pandangan, habis itu melakukan gerakan berulang sama tangannya gitu, kayak gitu misalnya. Dan itu, tapi dia pinter sebenarnya. Jadi tipe yang seperti itu ya Mbak ya? Iya benar. Oke. Nah, terus si korban ini melakukan apa saat dipalak biasanya? Wah nangis gak? Saya melambaikan tangan ke kamera. Abit, ya sampai orang-orang serem gitu. Oke, mungkin sekarang saya akan masuk ke Mbak Jenny ya. Iya. Kalau boleh tahu ya, selama menjadi preman, siapa yang menjadi tokoh panutan Anda? Mbak Jessica. Oh, Mbak Jessica yang sianida itu ya? Iya. Oke, bayangkan nih Mbak ya, Mbak Jenny sama geng-gengnya ini bertemu dengan seseorang yang mudah dipalak. Intinya tuh kandidat korban lah, bisa dibilang begitu ya. Kira-kira apa yang Mbak Jenny pikirkan sih saat itu? Agak mikir juga, pasti agak somehow agak beban juga kok, apalagi kalau kita tahu nih orangnya gimana tapi ternyata tidak sesuai dengan standar. Kenapa? Mungkin karena gue baper gitu ya. Lah terus kenapa jadi preman gitu? Lebih berasa aja sensasinya gitu. Lebih karena deg-degannya sih. Sekarang Mbak Jenny sama Mbak Ica nih ya, sudah berapa tahun ya jadi preman ya? Udah 2 tahun. 4 tahun, alhamdulillah ya. Oh, kalau Mbak Ica tuh paling lama ya berarti ya? Iya, Mbak Ica itu emang biasanya suka di Sleepy juga ya? iya. Di Sleepy-nya itu di mananya Mbak ya? Lebih suka kalau di bioskop sih. Kenapa? Karena lebih menantang aja kalau di bioskop. Yang penting aman. Kalau boleh tahu nih, Mbak Ica sebelum jadi preman ya, profesinya apa? Aku emang dari dulu seneng, karena sebelum di sini juga aku pemain sirkus. Nah itu ngapain aja ya Mbak ya? Iya, terus main bola, terus akrobatik, badut ya, ada badut. Jadi sepertinya memang dari dulu ya suka sama tantangan begitu ya? Iya, aku emang dari dulu seneng. Oke, sekarang nih Mbak ya, misalkan ada yang berani melawan Mbak pada saat Anda itu sedang malak dia gitu istilahnya ya. Nah kemudian
apa yang biasanya Anda ucapkan? Nanti lewat pintu depan ya. Ditunggu di pintu depan ya. Sangar juga ya Anda ya. Iya. Oke, mungkin sekarang ke Mbak Carla ya. Kalau Mbak Carla itu bagaimana Mbak? Kalau interview panik tuh kayak gini tuh rasanya. Mbak Carla mungkin bisa santai aja. Nggak apa-apa, santai aja kita kok. Mungkin Mbak Carla nih, selama menjadi seorang preman, sudah berapa korban yang Anda palak? Boleh lihat kan? Oh boleh. 20 sekian. Banyak ya. Terus Mbak itu kenapa memilih menjadi seorang preman gitu Mbak? Semakin berkembang gitu kan, dan supaya lebih apa ya, itu lebih puas. Kemudian apa selamanya Mbak Carla ini mau menjadi seorang preman? Tapi enggak lah. Amin. Oke, mungkin akan saya lanjutkan ya ke teman-teman yang lain. Di sini ada Mbak Mina. Pagi. Kemudian ada Mbak Nada. Sore. Yaudah deh pagi. Dan yang terakhir ini ada Mas Oki ya. Pagi. Mbak Mina, saya mulai dari Anda dulu ya. Selama Mbak Mina ini bekerja di FAC, siapa yang paling dekat dengan Anda? Gimana ya? Sama Oki. Oh, jadi Mina deketnya sama Oki. Cie cie cie. Oh iya. Mama. Menurut Mina nih ya, Oki itu teman yang seperti apa? Ya udah, bisa bagaimana? Ya yang kayak beginilah yang dilihat. Maksudnya Tuh kan jadi grogi kan? Cie 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 cie. gimana ya? Apa ya? Umumnya sih menyenangkan lah intinya. Menyenangkan. Jadi maksudnya bukan cuma temen profesional gitu, teman di kantor, tapi juga yang suka sharing-sharing misalnya gitu. Baru tahu saya. Kurang update lah bahasanya. Oh iya ya, mungkin saya kurang update ya. Mbak Mina, apa yang membuat Mbak Mina itu tertarik dengan Oki coba? Aduh malu nih ngomong di sini. Tapi mungkin kayaknya pembawaannya yang kayaknya kalem-kalem gitu ya, yang nggak terlalu banyak protes. Emang pernah ya jalan bareng Oki? Oh pernah. Seringnya? Lumayan sering. Cie, emang udah kemana aja? Jadi pernah ke Sushi Tei pernah, dimsum pernah. Pokoknya cari makan aja. Keseringannya sih begitu. Cie. Mbak Mina nih, oke. Sebagai asesor kan ya, asesor itu kan bekerja kan sibuk sekali ya. Nah Mbak Mina sama Oki itu gimana sih janjiannya? Jadi misalnya, oh ya misal kita hari apa nih mau makan di mana gitu. Terus, oh ya udah ntar on time ya pulangnya, misalnya gitu. Mbak Mina nih, oke. Bagaimana perasaan Mbak Mina saat melihat seorang Oki? Jadi kan kalau lagi agak jenuh dikit pusing, ngeliat udara, gitu kan. Oh, terus kenapa Anda bisa deket sekali sama Oki? Karena ini challenging banget gitu loh, emang bener-bener kayak siap nggak ya gitu. Tapi karena nggak ada pilihan lain, sebenarnya lebih ke arah sana. Oh, jadi karena challenging dan gak ada pilihan lain ya Mbak ya? Terus menurut Mbak Mina nih, apabila cerita Anda dan Oki itu difilmkan, itu nanti akan menjadi film yang seperti apa ya Mbak? Drama kali ya? Drama cinta-cinta itu deh. Pokoknya drama-drama cinta yang kalau nonton tuh nggak pakai mikir-mikir banget lah. Gitu. Drama ya Mbak ya? Oke, sekarang mungkin saya akan bertanya kepada Mbak Nada ya Mbak ya? Mbak Nada, apa yang Anda rasakan saat melihat seorang Oki Mbak? Ya, seneng, sering banget main tuh dulu sama dia gitu. Oh, seneng juga ya. Terus kalau misalkan mau main bareng biasanya kapan Mbak? Biasanya sih kalau mau main bareng ya biasanya di luar jam kerja sih paling. Wah, ternyata Oki jadi rebutan ya. Mbak Nada, mungkin bisa sebutkan kira-kira nih ya karakter si Oki ini seperti apa ya Mbak? Nggak terlalu simpel, maksudnya yang kayak nggak gampang ditebak gitu. Oh, nggak gampang ditebak. Nggak gampang ditebak tuh maksudnya gimana Mbak? Kayak misalnya pernah bilang, pingin ini gitu. Tapi sebenarnya nggak minta gitu, cuma kayak ngomong lagi lihat di iklan atau di mana gitu. Terus tiba-tiba misalnya tahu dikasih kayak gitu-gitu sih, yang surprise gitu pokoknya. Wow, sering kasih surprise ya dia ya? Nggak juga, kalau sering jadi biasa dong, nggak spesial. Iya juga sih. Terus gimana Mbak? Sebagai cowok tuh dia bisa ngejagain gitu ya, terus yang ngerti perannya, bisa tanggung jawab, tapi terus punya ambisi buat maju juga gitu. Oh, tipe ideal sekali ya si Oki itu ya. Terus pernah dinyanyiin lagu nggak Mbak sama Mas Oki? Ini sih yang Beautiful in White, iya Westlife. So as long
Oh, romantisnya. Tapi Mbak Mina juga tadi cerita ya kalau misalkan beliau juga pernah deket sama Oki itu ya Mbak ya. Nah, sebenarnya ada apa sih dengan kalian bertiga ini Mbak? Cinta segitiga. Oh, jadi karena ada cinta segitiga akhirnya Anda memutuskan untuk menikah dengan pacar Anda ya? Iya. Terus kalau boleh tahu, kenapa Anda memilih suami Anda sebagai pasangan hidup? Karena dilamar. Nggak sih, pokoknya ya ada berbagai pertimbangan lah, tapi maksudnya kan kalau emang orangnya kelihatan serius ya kenapa enggak gitu kan. Wah, syukurlah kalau Mbak Nada sudah menemukan kebahagiaannya ya. Oke, sekarang mungkin gilirannya sang Casanova kita ini ya, sang Don Juannya kita. Selamat pagi Mas Oki. Pagi. Mungkin langsung saya tembak aja nih Mas ya. Mas Oki ini sudah kenal dengan Mbak Nada, dengan Mbak Mina itu sudah berapa lama ya Mas? 2 bulan ya, dari bulan Desember tahun lalu, tahun 2015. Oh baru ya sebenarnya. Terus Anda sudah jalan berapa lama sama mereka? Baru 6 tahun. Lah, gimana ceritanya? Baru kenal 2 bulan tapi udah jalan 6 tahun. Jujurnya capek sih awalnya, memang awalnya capek gitu. Maksudnya gimana sih Mas? Nggak nyambung. Oke. Tapi saya penasaran nih ya, Mas Oki ini udah sering jalan ya emang ya sama Mbak Nada sama Mbak Mina ini? Iya, kurang lebih sih ya. Makanya jalan atau nggak kemana. Pokoknya ya mengentertain diri sendiri lah. Oh, berarti bener ya. Terus gimana rasanya disukain sama 2 perempuan cantik sekaligus? Ya, tapi sebelum Mbak Nada nikah ya. Adrenalin yang terbangun kali ya, suasana yang apa ya, seperti gua kayak ikut-ikut misalnya sebuah film gitu di mana dia pemeran utamanya dikejar-kejar gitu kan, jadi buronan polisi gitu kan, ya gua mudah kebawa aja gitu emosinya gitu kan. Wow, kayaknya fun banget ya Anda dikejar-kejar wanita gitu ya? Iya. Oh, jadi Anda fun juga ya bekerja sebagai asesor di FAC karena dikelilingi oleh para bidadari cantik ini ya? Kayaknya sebenarnya saya di sini bukan asesor ya, sebenarnya jatuhnya saya direkrut oleh Mas Barli itu. Job title-nya bukan asesor, tapi penjaga asrama putri. Oh, jadi sebagai penjaga asrama putri, bagaimana rasanya? Fun-fun aja gitu kan, meskipun lama-kelamaan saya merasa kejantanan saya tergerus. Waduh, jangan-jangan? Kalau gue sih memang ada ketakutan tersendiri ya, dan memang gue juga ngerasain emang ada waktunya aja sih gitu.